Selain penertiban APK, di masa tenang pengiriman logistik pemilu juga dikebut. Di Sampang, Jawa Timur, KPU menyewa perahu nelayan untuk kirim logistik. Khawatir ombak besar logistik Pilpres dan Pileg untuk Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dikirim paling awal oleh KPU Kabupaten Sampang. Meski hanya pulau kecil, namun jumlah pemilih mencapai 13.000 lebih. Pengiriman dilakukan menggunakan perahu nelayan. Sementara itu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat hari ini mulai mendistribusikan logistik pemilu ke wilayah pulau-pulau terluar Kabupaten Mamuju yang mencapai jarak 120 mil laut. Distribusi logistik jalur laut ini menggunakan kapal kayu. TPS di wilayah kepulauan terluar Mamuju, yakni Kecamatan Bala Balakang, yang berjarak sekitar 120 mil laut dari kota Mamuju atau 13 jam perjalanan dalam kondisi cuaca normal. Di Ambon, distribusi logistik pemilu 2024 ke pulau terluar juga mulai dilakukan. Pengiriman logistik menggunakan KRI Teluk Wondama 527 dari Dermaga Tawiri Ambon. Logistik ini akan dikirim ke Maluku Barat Daya. Informasi terkini soal proses distribusi logistik pemilu jelang pemungutan suara kita bahas bersama Komisioner KPU Divisi Logistik. Sudah ada Pak Yulianto Sudrajat. Selamat sore Pak Yulianto. Hingga saat ini sudah berapa persen logistik yang dikirimkan hingga ke kecamatan Pak Yulianto? Iya, saat ini KPU Kabupaten Kota sudah 99% lebih ini sudah ready untuk logistik pemilunya untuk siap dikirim ke kecamatan. Dan per hari ini barang sudah bergerak ke seluruh kecamatan-kecamatan, termasuk di daerah-daerah kepulauan. Artinya per hari ini teman-teman yang sudah terdistribusi di tingkat kecamatan pun juga sudah mulai mencicil untuk bergerak di tingkat desa, Mbak. Jadi hasil monitoring kami dan pantauan kami seperti yang ditayangkan juga di Kompas TV. Tadi berapa? 89% ya Pak Yulianto ya? Yang sudah dikirimkan ya? Untuk sisa 98%. Artinya hampir 100%. Untuk sisanya sendiri di daerah mana nih Pak Yulianto yang belum didistribusikan? Jadi sebenarnya begini Mbak, ini kan kondisi per daerah itu kan beda-beda. Ini kan masih H-4 ya Mbak ya. Kan situasinya berbeda-beda. Jadi kami serahkan sepenuhnya kepada kawan-kawan kabupaten kota dalam rentang kendali karena daya tempuh dan jarak tempuhnya kan juga berbeda-beda. Betul. Yang terpenting dalam situasi kendali nanti kan PPK menuju PPS itu pun jarak tempuhnya juga beda-beda. Makan waktunya juga beda-beda. Nah, demi keamanan logistik itu sendiri, kalau sekiranya di desa itu juga tempatnya tidak memadai, maka mending di PPK dulu, di kecamatan dulu, ditahan dulu saja. Begitu nanti berikutnya ketika sudah diperkirakan nanti bersama PPS langsung ke TPS, Mbak. Begitu. Itu hanya di daerah-daerah tertentu yang tentu tingkat geografisnya yang khusus, yang berbeda, itu kan juga harus diperhatikan aspek-aspek keamanan. Oke. Untuk targetnya sendiri sampai di titik lokasi itu terakhir hari apa ini Pak? Dan pukul berapa? Oh iya, kalau targetnya H-1 tanggal 13 Februari itu harus sudah sampai ke TPS Mbak. Iya. Dan hari ini per hari kemarin, hari ini semua sudah bergerak ini kan Mbak, distribusi logistiknya secara berjenjang begitu. Dari kabupaten kota, kemudian bergerak ke kecamatan, berikutnya dari kecamatan yang ditangani oleh teman-teman PPK bergerak ke tingkat desa. Berikutnya H-1 persis, itu teman-teman PPS itu mendistribusikan surat suaranya kepada KPPS, Mbak. Selesai didistribusikan, ini kan ada pengecekan lagi ya Pak ya? Oh iya. Nah, itu kan sebelumnya kan di packing terlebih dahulu, dicek semua dulu kelengkapannya, jumlahnya, begitu ya. Terus kemudian disegel dalam kotak tersebut.
berikutnya dibungkus plastik itu kan Mbak, kotaknya seluruhnya. Ya. Berikutnya teman-teman menjadwalkan distribusinya sampai nanti ke tingkatan TPS. Mhm. Untuk pengiriman ke daerah terluar sekarang prosesnya seperti apa nih Pak? Ada ditemukan Ya, kendala tidak? ya, hal itu kan sudah kita mitigasi, sudah kita rencanakan, kita petakan maksudnya, terutama di daerah-daerah yang terpencil, terdalam, terluar, gitu ya. Sejak awal peta jalur distribusi logistik sudah kami buat. Terus sejak awal pun kami juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang tentu bisa membantu dan mendukung KPU khususnya dalam rangka distribusi logistik. Maka KPU pun bekerjasama penuh dengan TNI, dengan Polri, dengan Kementerian Perhubungan, kemudian dengan BMKG untuk situasi cuaca, kemudian dengan BPBD ketika terjadi bencana begitu ya. Itu bagian-bagian yang sejak awal sudah kami lakukan dan sudah kami rencanakan sehingga peta jalur distribusi itu termitigasi dengan baik, termasuk juga persiapan untuk armada-armadanya, khususnya di daerah-daerah yang medan geografisnya sulit gitu ya. Baik. Tercatat hari ini di beberapa kabupaten di Papua juga sudah bersama dengan TNI, seperti di Papua Barat itu juga sudah menggunakan helikopter untuk menembus di pedalaman-pedalaman Papua yang moda transportasi kendaraan. Ya, terkait dengan pengawasan dari tahun ke tahun seperti apa ini pengawasannya? Apakah ada yang bisa dievaluasi dari 5 tahun sebelumnya? Soal pengawasan apa ini, Mbak? Soal pengawasan pendistribusian logistik. Oh ya, tentu KPU bersama-sama dengan Bawaslu, bersama-sama untuk mendistribusikan ke Bawaslu itu bagian yang mengawasi tesnya semuanya, sekaligus mengawal dan juga di situ ada aparat kepolisian yang turut membantu dan sekaligus mengamankan logistik pemilu itu, Mbak. Dan itu sudah berjalan dengan cukup baik dan teman-teman Bawaslu juga cukup responsif. Jadi bareng-bareng begitu, sekaligus juga mengawasi proses distribusinya sampai di lokasi nantinya. Mhm. Untuk daerah-daerah yang dilanda bencana seperti banjir dan juga bencana lainnya tercatat ada berapa nih Pak? Dan seperti apa prosesnya? Ya sementara tercatat terakhir di Demak itu ya, di Demak terus kemudian di Gerobokan, tapi situasinya kan berkembang semakin lebih baik ini Mbak, sudah mulai surut kan begitu. Itu pun kami juga sudah memetakan, menginstruksikan ke kabupaten, kota untuk memitigasi khususnya ketika nanti ada pengungsi, berapa TPS yang mengungsi kan begitu. Tempatnya di mana itu harus diantisipasi dan berkoordinasi penuh dengan pemerintah daerah setempat, dengan BPBD, agar termitigasi sejak awal. Jadi seandainya nanti terjadi bencana, lokasi TPS-nya dipindah di tempat yang aman, dan nanti akan kami layani, Mbak. Maka kebutuhan logistiknya pun akan menyesuaikan. Nanti kira-kira nanti TPS-nya dipindah misalnya di tempat pengungsi dan sebagainya, itu pun sudah kawan-kawan kabupaten kota lakukan. Sehingga proses distribusi logistik ini tidak terhambat. Begitu. Baik, terima kasih Pak Yulianto Sudrajat, Komisioner KPU sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.